Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Mardijon yang telah datang di pondok saya yang jauh ya Pak. Saya sangat bersyukur, alhamdulillah akhirnya Bapak sampai juga ke sini. Saya juga ucapkan pada teman-teman, rekan-rekan saya seperjuangan dari tahun 2009. Dari 2009 saya bawa Gerindra ke sini sampai 2016. Baru kali ini dari Gerindra datang ke sini Pak. Jadi saya memang sangat mencintai dari awal berdirinya Gerindra. Saya memang cintai, saya lihat figur Pak Prabowo karena saya banyak baca tentang biografi beliau, perjuangan-perjuangan beliau. Bagaimanapun banyak partai yang bermunculan, tapi tetap hati saya tetap Gerindra. Mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan Pak Pardi untuk kedepannya. Dan mudah-mudahan Pak, kunjungan Bapak ini penuh arti buat saya. Termotivasi. Iya. Dan termotivasi teman-teman yang udah putus asa Pak. Putus asanya dari 2009 mereka mengharapkan kapan Bu ada kunjungan gitu, ada pembinaan. Ya saya belum bisa jawab karena belum ada kabar dari atas ya. Nah, inilah terobati kan. Ini orang-orang yang pertama kali Ikhlas berjuang membantu saya membesarkan Gerindra sampai terbentuknya ranting-ranting di setiap desa. Jadi gini Pak, kami kesulitan untuk menyalurkan hasil karya kami sendiri. Karena Parung Panjang ini kayaknya alergi dengan menggunakan hasil Parung Panjang sendiri untuk Perum nih. Saya bilang kan kalau Perum itu kan bukan departemen sosial Pak, harusnya pakai hasil bumi karya Putra Parlemen sendiri, contohnya Bata Pres. Ini enggak Pak, pakainya hebel aja semua. Orang-orang Korea pakai. Kenapa? Sedangkan saya survei ke mana ya? Ke Tanggabus, ke Lampung Selatan, ke Lahat itu. Kalau perumahan saya tanya Pak, ini gimana perumahan? Ini Pak Jawer katanya lambat saya karena ini kan yang nyurveinya putra daerah semua macam batu batanya. Kok di Parumpanjang enggak? Luar daerah. Sehingga sekarang Bata Pres itu di Parumpanjang mati total loh Pak. Lesu. Itu aja, tolong itu diperhatikan. Saya takutnya ada peraturan daerah kabupaten menginstruksikan bahwa tidak diperbolehkan hasil putra daerah itu dipakai, takut ada begitu. Soalnya Pak Camat kalau bilang ini dari Bogor begitu, katanya di Bogor begitu. Kapan bikin perdanya anggota dewan seperti itu kan nggak ada. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Sohibul Bait ya, Pak Firman dan Pak Ibu Sakisa, Bapak Wakap Polsek Parung Panjang. Ini teman saya nih. Udah mandi bareng-bareng di Curug Bulao. Jadi tolong dititip juga nih Pak Asikin. Jadi kalau ada apa-apa koordinasi. Jadi Pak Jawer sebagai Ketua PAC dan rekan-rekan Gerindra maupun simpatisan maupun dari Gibas ya, yang hadir. Terima kasih atas silaturahim pada siang hari ini, dan saya senang sekali karena bisa datang ke Parung Panjang setelah cukup lama, karena perasaan ke Parung Panjang tuh lebih jauh ketimbang ke Singapura gitu. Walaupun saya jarang ke Singapura ya, perasaan jauh gitu, karena jalannya itu ngebayangin jalannya yang rusak dan tapi saya senang jalan-jalan Pak. Jadi saya udah mendengar juga tadi masukan-masukan dari masyarakat dan nanti tinggal di follow up. Tinggal bagaimana kawan-kawan ya, terutama ini PAC, ranting dan juga simpatisan, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan selama ini kepada Partai Gerindra ya, Sakina. Dan juga kepada saya pada waktu pemilu legislatif, kalau ada yang mendukung saya jelas parah. Kemudian juga kepada Pak Prabowo ketika Pilpres ya, saya ucapkan terima kasih. Namanya perjuangan politik itu adalah perjuangan yang tidak bisa instan, selalu perjuangan itu cukup panjang. Gerindra baru 8 tahun ya, tahun 2008 baru dideklarasikan. Alhamdulillah sekarang sudah masuk 3 besar. Di 3 besar kita juga terus berjuang. Memang sampai sejauh ini kita belum bisa merebut pemerintahan ya, dalam arti
merebut itu secara konstitusional melalui pemilihan umum. Artinya harus lebih kerja keras lagi. Nah, tapi kita juga sudah menyampaikan bahwa kepada pemerintah sekarang, ya selama kebijakan itu bagus pasti kita dukung. Dan selama kebijakan itu salah tentu kita koreksi. Itu intinya. Jadi kita loyal kepada NKRI, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepada cita-cita proklamasi. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin sekalian, kita berharap ke depan kawan-kawan kita berkoordinasi dan konsolidasi. Ada pepatah mengatakan, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu victory loves preparation. Jadi sebuah kemenangan itu mengharuskan persiapan. Tidak ada kemenangan yang tidak didapat melalui suatu persiapan organisasi. Sehingga organisasi itu menjadi penting. Termasuk kemarin baru saja di tingkat pusat Pak Prabowo menyelenggarakan rapat koordinasi nasional Rakornas di Bukit Hambalang. Nah, di situ kita sudah diinstruksikan kepada seluruh kader baik di DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota maupun yang di struktur, yaitu di DPP, DPD, DPC, PAC, diharapkan untuk konsolidasi organisasi, kemudian turun ke masyarakat, dengar langsung apa keluhan dari masyarakat, apa yang bisa kita lakukan, kita dukung, kita lakukan. Jadi intinya termasuk di Parung Panjang ini Pak Jawer sudah harus ada wajib ada kantor. Saya bicara juga dengan Ketua DPC, kita harus punya kantor di seluruh kecamatan dengan pelangnya lagi dan sebagainya. Harus wajib karena pada tahun 2017 akan ada verifikasi lagi nasional. Jadi wajib ada kantor. Jadi kalau PAC itu udah wajib lah. Nanti kita coba bicarakan bagaimana caranya supaya itu harus ada pada tahun ini juga. Kemudian yang menyangkut hal-hal lain, ya mungkin saya mau mendengar masukan. Tadi Pak Jawer sudah memulai dengan masalah ekonomi lokal, terutama adalah para pembuat pengusaha saya juga baru tahu. Kalau jelas menurut saya sih bata merah itu bagus ya. Bagus. Cuma mungkin perlu ditanya kepada pihak para pengembang itu kenapa mereka pakai itu. Jadi memang ini Pak. Enggak, bentar. Maksud saya begini. Ini kan kadang-kadang tingkat kecepatan. Iya. Gitu ya. Kita juga ada di beberapa tempat tertentu kan mereka sudah pakai precast. Iya. Precast itu udah gede gitu bentuknya karena mereka membutuhkan kecepatan. Nah, bata merah kan biasanya dipakai di rumah. Iya. Dan memang lebih kuat. Saya juga sampai sekarang selalu pakai itu bata merah itu karena lebih kuat. Cuma masalah kecepatan itu juga perlu dipikirkan, Pak. Apakah juga modifikasi dan lain-lain. Dan kalau itu menyangkut perumahan yang pemerintah ya dorong aja. Kemudian kalau perlu rekomendasi di mana saya bisa ikut merekomendasikan. Tapi kalau bisa ada dialog dulu. Kenapa sih mereka pakai hebel? Kenapa? Apakah karena harganya lebih murah misalnya? Atau karena memang barangnya lebih kuat? Nah, atau apa gitu. Nah, ini ada diteliti juga dulu Pak. Kenapa dibandingkan hebel sama bata merah itu? Dari sisi kecepatan untuk penyelesaian pekerjaan, efisiensi, apalagi dalam proyek-proyek yang besar, itu perlu pikirkan. Nah, baru kita cari solusinya apa supaya ini bisa terserap. Karena setahu saya permintaan bata merah di daerah-daerah lain sih tetap banyak. Bagus. Nah. Cuman yang anehnya di negara sendiri aja Pak. Jadi kita jadi budak. Nah, jadi itu ya. Saya persilakan kalau misalnya kita diskusi lagi. Kalau ada dari kawan-kawan yang lain silakan. Jadi ada beberapa kader-kader kita punya lahan yang tidak digunakan karena memang ada lahan kosong, lahan banyak lahan kosong. Seperti Pak Ono. Ini Pak Ono ini dari awal sudah menjadi base campnya Gerindra. Dia punya lahan luas. Nah, kita ingin mencanangkan membuka usaha jamur untuk membesarkan anggota-anggota ranting yang ada di pinggir Derajat, Pak. Jadi usaha itu bentuknya jamur. Jamur itu lagi tren sekarang. Harganya sudah mulai bagus. Terus kedua, telur bebek petelur. Nah, terus yang ketiga, kambing, bisa aja kambing pembesaran, bisa aja ukuran. Nah, potensi masyarakat yang ada di Gitu itu
bagus sekali Pak. Mereka paham betul dan sudah ada kelompok taninya. Seperti Pak Onong nih sebagai seniornya di sana, dia sudah membina Pak. Nah cuman kita sedang membuat satu rencana. Makanya saya sampaikan Pak Warjon, kalau nanti Pak bisa kasih harga ke kita, bagaimana apakah kita pakai jalur pemerintahan, karena kan tiap-tiap desa ada 1,3 miliar ya yang banyak dipergunakan untuk kita buat jalan. Nah ini bagaimana Pak Wardi? Begitu Pak Onong ya? Saya mau bentuk kelompok pertanian katanya udah ada, benar, udah ada traktor apa, tapi kayaknya digunakan sendiri Pak. Kita mau pakai garap sawah kita harus keluar ini gitu. Kalau kelompok tani kan memang tidak harus satu setiap desa berdua. Kalau ada kelompoknya dengan jumlah kalau nggak salah berapa sih, 20 ya sekarang? Bisa ya? Bisa. 20 bisa langsung buat. Saya kebetulan kan ketua umum HKTI, meneruskan Pak Prabowo. Jadi saya udah bicara juga dengan Menteri Pertanian di Komisi 4, udah banyak bantuan-bantuan itu. Tapi memang langsung pada kelompok tani. Oleh karena itu kelompok taninya dirapiin dulu Pak. Jadi harus ada wadah yang menampung. Kalau nggak ada wadahnya nggak bisa individual. Jadi kita juga usahakan traktor segala macam, bibit. Nah, memang di program provinsi juga ada perikanan nanti bisa, kalau ada tinggal saya salurkan aja. Perikanan itu mulai dari koi, ada ikan nila, ada apa, itu ada program-programnya. Balainya kan di Cianjur tuh. Nah, di Cipanas Cianjur situ. Jadi yang penting organisasinya rapi dulu. Nah, itu kan ada tempat, ada apa ya kita bisa dorong untuk bantuan-bantuan. Nah, masalahnya seringkali kita kerepotan, ada ini tapi nggak ada yang menampungnya, nggak jelas. Kita nggak mau fiktif. Menindaklanjuti pembicaraan kita terkait mengenai rumah sakit. Jadi persoalannya adalah kita bukan di uang. Bagaimana kita membangun rumah sakit tidak ada. Ini uang sudah disiapkan 0,5 triliun ya, dari pihak donatur sudah disiapkan. Tinggal tanahnya yang belum rapi. Nah, lokasi tanahnya ini di dekat Baitur Rahman. Nanti kalau abang sambil pulang boleh dilihat dekat Baitur Rahman, di sini yang ada undukan tanah. Nah, itu kita tinggal beberapa langkah lagi akan jadi rumah sakit ini kalau tanahnya diserahkan ke pihak Pemda. Sementara pihak Pemda sudah siap menyerahkan ke kita untuk dibangun rumah sakit. Karena ciri Bogor Kabupaten termaju itu visinya adalah di tiap kecamatan ada rumah sakit. Berarti kan kita sudah membantu pemerintah untuk mewujudkan visi Kabupaten Bogor termaju. Jadi pemerintah nggak perlu bangun rumah sakit di sini. Jadi seperti itu, mohon abang nanti ikut membantu kita, kawal kita di tingkat tatanan atas. Dan mengenai rumah sakit, persoalannya di tanah. Berarti akan menggunakan fasilitas fasum. Nah, coba misalnya bersurat juga, meskipun itu belum diserahkan kepada Pemda, coba bersurat panitianya atau apa yang berkeinginan atas izin warga itu kepada saya bisa menyurati dan meminta itu kepada Perumnas langsung. Jadi nggak usah nunggu itu kan, kalau itu langkahnya nunggu ini ke Pemda ini kan bisa aja dari Perumnas menyerahkan atas kesepakatan warga karena di daerah mana itu bisa yayasan aja bisa kok membangun masjid kah, rumah sakit kah, atau apa langsung diserahkan dari pihak Perumnas. Kemarin ini waktu di daerah Jonggol di perumahan Citra Indah itu kan ada tanah fasumnya ya, di lapangan itu dibangunlah di situ akhirnya sekolah ya dan masjid sekaligus. Nah, dana nyari sendiri bisa, dan sudah jadi, malah dapat bantuan dari pemerintah provinsi 500 juta dari mana-mana bantuan. Itu salah satu cara. Artinya kalau Perumnasnya bisa menyerahkan langsung ya bisa, karena itu kan fasos. Apa ada undang-undangnya itu yang mengatur bahwa memang wajib diserahkan ke Pemda dulu baru ke kita gitu? Enggak juga sih. Kalau rasanya sih nggak harus begitu.
Kan itu adalah kewajiban dari si Perumnas kan sebenarnya membangun. Jadi kalau tidak ada ya seperti itu. Jadi coba juga dipelajari ya Pak Subuh, nanti komunikasi deh sama Pak Subuh. Cukup Ya. karena kasihan Pak Kodim. Ya. Saya kira demikian ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mohon dukungannya untuk Gerindra, untuk Pak Prabowo. Insya Allah kita ingin mendukung kembali Pak Prabowo sebagai calon presiden 2019. Semoga juga beliau diberi kesehatan, kekuatan, karena bangsa ini memang membutuhkan orang-orang yang punya keikhlasan untuk kondisi bukan semata-mata untuk kekuasaan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.